ini harus ada kaderisasi di sini. Oleh karena itulah pendidikan di pramuka kita ini harus kita siasati sedemikian rupa sehingga berjalan secara berkesinambungan. Kalaupun tiba-tiba suatu kegiatan pramuka itu muncul di satu tingkatan saja, maka jangan lupa ke belakangnya itu ditarik lagi, diambil lagi. Maaf Kak Zanil, waktunya 5 menit lagi Kak. Oke, ya makasih. Baik. Nah, sekarang bagaimana pendidikan kepramukaan itu? Perspektif keilmuan. Memang selama ini kita sering beranggapan bahwa pramuka itu adalah kegiatan bermain-main. Nah, mungkin saya juga setuju kalau kegiatan pramuka itu bermain. Tapi untuk siapa? Tentu untuk anak-anak, untuk peserta didik. Bagi orang dewasa, beda. Bagi orang dewasa adalah aktivitas untuk mendukung karir dan pekerjaannya. Harus diarahkan ke sana. Oleh karena itu, pendidikannya ke depan ini bagaimana melahirkan kader-kader yang terampil, yang tangguh, memiliki kompetensi dan sebagainya. Bagi perguruan tinggi, nah, terutama perguruan tinggi ini adalah kajian. Pendidikan pramuka itu adalah sebuah kajian. Jadi tidak hanya sebagai kegiatan biasa saja atau kegiatan ekstrakurikuler saja, tetapi harus kita jadikan sebagai kajian. Ya. Karena kita bicara kemaslahatan hidup umat manusia. Jadi harus menjadi sebuah kajian. Jadi bagaimana caranya pramuka itu menjadi sebuah kajian atau sebuah keilmuan? Pramuka itu tidak boleh lagi dipandang sebagai sebuah UKM atau kegiatan OSIS atau sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Ingat, karena ini sudah didasari oleh sebuah aturan undang-undang. Di Pramuka ada aturan undang-undang nomor 12 tahun 2010 yang mengacu juga pada Undang-Undang Pendidikan Nasional. Maka di perguruan tinggi menjadi sebuah kajian. Syukur di SLTA bisa menjadi sebuah mata pelajaran. Nah, sekarang ada mata pelajaran pramuka ekstrakurikuler wajib namanya, sama dengan mata pelajaran, itu bentuk model aktualisasi. Nah, saya tidak bahas ini karena ini adalah bagaimana caranya merubah paradigma pelajaran kita, realisasikan link dan image supaya dari lot menjadi hot dan bahkan menjadi short, super higher order thinking, kan? Nah, nanti semuanya akan berujung kepada uji kompetensi dan melahirkan tenaga-tenaga ahli, baik itu melalui pendidikan secara pelatihan umum maupun pendidikan pelatihan dalam pramuka. Kalau kita kaitkan dengan masalah kampus merdeka sekarang ini, nah ini merupakan tantangan kita bagaimana pramuka menjadi bagian di sini. Nah, karena mahasiswa di kampus merdeka ini mereka harus mengambil mata kuliah menunjang kompetensi dan skillnya di masa yang akan datang. Di luar program studinya, Nah, tidak di program studinya saja, tapi di luar program studinya. Ini konsep dari kebijakan kampus merdeka. Nah, oleh itu ada peluang nampaknya di sini agar mahasiswa itu memiliki keterampilan program studinya, itu adanya mata kuliah kepramukaan. Nah, mata kuliah kepramukaan atau pendidikan kepramukaan itu bukanlah mata kuliah yang sekedar menjadikan mereka pramuka, tidak, tetapi mereka itu akan menjadi manajernya pramuka. Nah, itu sasaran mata kuliah pramuka. Di sana ada kajian terhadap metodologi pendidikan atau pembelajaran pramuka, di sana ada latihan manajemen, penanganan kegiatan kepramukaan, kemudian itu juga bisa digunakan sebagai SKPI, itu tentunya harus pelaksanaannya harus bekerja sama dengan instansi terkait dalam gerakan pramuka, khususnya kuartir gerakan pramuka kota cabang misalnya. Apalagi untuk penempatan atau penambahan tenaga dosen yang berkualifikasi pelatih. Ya, mata kuliah pramuka ini menjadi solusi dalam rangka mewujudkan kampus merdeka nanti. Ada beberapa mata kuliah yang mungkin bisa ditawarkan, ya bisa diambilkan dalam konteks kampus merdeka ini, bisa diaplikasikan di berbagai program studi, dicantolkan pada program studi tertentu. Seperti mata kuliah pendidikan kepramukaan, tidak tahu saya di mana nanti, di jurusan mana atau di prodi mana dicantumkan. Ini mata kuliah ini, mata kuliah bahasa Inggris, mata kuliah teknologi informatika, mata kuliah manajemen usaha ekonomi kreatif, mata kuliah ini. Sehingga mahasiswa dari program studi mana saja, itu bisa ngambil mata kuliah ini, dan kalau berkaitan dengan pendidikan pramuka, mata kuliah pramuka tentu kita berharap nanti penambahan jumlah tenaga pembina, karena ini menjadi persoalan secara mikro, tapi juga persoalan secara makro nasional. Keberadaan atau ketersediaan tenaga pembina pramuka kita ini kurang sekali. Apalagi mereka yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi misalnya. Saya tidak bahas ini secara khusus, mari kita masuk kepada bagaimana penyelenggaraan pembinaan pramuka dan pendidikan kepramukaan yang bermutu dan berkualitas.
Kita ingat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, di sana ada akreditasi dan sertifikasi. Nah, di dalam Undang-Undang Pramuka ini sudah diatur masalah akreditasi dan sertifikasi. Itu semuanya bermuara untuk peningkatan mutu pendidikan pramuka, sistem penjaminan mutu. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Nah, mungkin sebagian kita masih santai-santai aja, atau mungkin tidak tahu, atau mungkin cuek saja, mungkin ini tidak terlalu penting. Nah, kalau kita berbicara ke depan, nah ini harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Bagaimana merealisasikan dengan berbagai macam cara persoalan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini mengenai sertifikasi dan akreditasi. Akreditasi gugus depan, Satuan Pendidikan Pramuka, dan sertifikasi untuk pembinaannya. Nah, ini dari sekarang harus menjadi catatan kita bersama-sama dalam rangka peningkatan mutu dari pendidikan kepramukaan sehingga betul-betul melahirkan kader bangsa kita yang berkualitas dan memiliki daya saing nanti. Nah, ini ada beberapa catatan saya mengenai capaian, misalnya seperti dalam peserta didik kita, capaian-capaian ini, seperti apa capaian-capaian ini bisa diperoleh. Misalnya pramukanya di golongan siaga, apa-apa saja capaiannya di golongan siaga ini, apa-apa aja capaiannya di golongan penggalang, apa-apa aja capaiannya di golongan penegak, dan apa-apa capaian di golongan pandega, dan bagaimana satuan karya, bagaimana sertifikat kompetensi pendukung lainnya, kualifikasi pembinaannya, capaian-capaian ini, kita bisa catat saja, misalnya di gugus depan kita sendiri, berapa orang pembina yang sudah memiliki kualifikasi mahir, dasar misalnya, atau lagi mahir lanjut. Dari sekian banyak orang pembina. Ini jadi catatan kita semuanya. Dan ini akan berpengaruh pada mutu kita ke depan. Kemudian capaian kedua, masalah akreditasi. Kalau ini kita masih berbicara, jangankan kita berbicara sertifikasi pembina ya, ini aja sudah menjadi persoalan. Akreditasi. Akreditasi ini seberapa banyak gugus depan kita yang sudah terakreditasi? Ya, nah, itu jadi persoalan juga. Kak Azanil, waktunya sudah habis, Kak. Baik, terima kasih. Nanti selanjutnya kita lanjutkan dalam diskusi kita. Ini beberapa catatan saya skip saja. Ini bagaimana membangun sistem penjaminan mutu dalam gerakan pramuka. Ini ada peran perguruan tinggi di sini sebagai lembaga sertifikasi profesi dan kerjasama dengan kuartir, dan sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kemampuan daya saing peserta didik kita, termasuk pelatih dan pembina yang berkualitas. Sementara itu aja dulu dari saya, nanti kita lanjutkan dalam diskusi. Saya harus berbagi waktu juga dengan Kak Iqbal pada kesempatan ini. Mohon maaf, mungkin penjelasan saya terlalu panjang. Terima kasih, Kak Ria. Saya kembalikan ke Kak Ria. Oke. Terima kasih kepada Kak Azanil yang materinya sangat luar biasa. Kalau bisa saya sedikit ulas, bahwasanya pendidikan kepramukaan itu memiliki peluang kerja yang sangat luar biasa, apalagi sekarang dengan adanya kampus Merdeka Belajar, terus pembinaan pramuka berkelanjutan dari prasiaga sampai pandega, itu memiliki peluang yang sangat luar biasa gitu. Jadi untuk guru-guru, mahasiswa calon guru, ini kayaknya memang diwajib. Saya akan kepada tes. Ya, mungkin ada gangguan Kak Ria ini. Ada gangguan kayaknya. Mungkin lanjut Kak Iqbal aja kayaknya nih. Iya, Kak Ria lagi ada gangguan, Kak. Silakan dilanjutkan oleh Kak Iqbal. Pada Kak Iqbal, silakan. Baik, Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah PowerPoint saya bisa ditampilkan nggak, Kak ya? PowerPoint-nya.
hostnya mungkin bisa menampilkan PowerPoint yang kemarin saya kirim. Saya nggak bisa share dari sini. Iya, Kak. Ya. Baik, Kak, saya melanjutkan apa yang diuraikan oleh Kak Daniel berkaitan dengan materi kita hari ini. Pertama tentang standar ya, standar mutu pramukaan seperti apa. Nah, sekarang saya akan sedikit saja mengungkap beberapa hal yang berkaitan dengan kepramukaan ini. Ada beberapa sekarang ini yang berkembang, seringkali berkembang tentang penilaian kita terhadap kepramukaan. Tadi Kak Zani sudah sedikit mengangkat masalah itu. Pramukaan adalah permainan atau kegiatan yang menarik, menyenangkan, mengandung unsur pendidikan. Sehingga pemahamannya hanya terbatas kepada ya permainan, kegiatan gitu. Sebenarnya harusnya dipahami oleh peserta didik. Sementara kita, orang-orang dewasa yang sudah dipembina, harusnya berpikirnya kepramukaan adalah pendidikan. Pendidikan yang dikemas dalam bentuk kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, ini dua hal yang berbeda, kakak-kakak. Sekilas sama, tapi sebetulnya ini hal yang berbeda pengertiannya. Kalau dikatakan hanya sekedar kegiatan yang menarik, mengandung unsur pendidikan, kandungan pendidikannya akan sangat beragam sesuai dengan takaran masing-masing selera orang ya. Seperti kalau kita menyeduh air atau menikmati gula-gula atau permen yang mengandung rasa kopi. Kandungannya berbeda-beda. Ada satu merek dengan merek lain, kandungannya akan sangat beragam. Ini belum bisa ditampilkan karya ya, Kak Nurul. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat yang kedua nih Kak, nah, pramukaan untuk apa nih judulnya saja. Lanjut Kak. Ini bukunya ya, ini saya sampai sini. Seringkali orang mengungkapkan ini. Harusnya difahami oleh kita bahwa kepramukaan pendidikan yang dikemas dalam bentuk kegiatan yang menarik dan menantang. Beda dari saya contohkan tadi. Kalau kopi yang dikatakan permen mengandung rasa kopi, kadar kopinya beragam sesuai dengan pabrik permennya ini, pabrik gula-gulanya. Ada yang 60%, gitu. Tapi kalau kopi yang kita kemas dalam bentuk permen, dalam bentuk gula-gula, artinya 100% ini adalah kopi. Nah, ini yang seringkali membuat orang berpikir bahwa pramukaan cuma permainan kok, cuma kegiatan, dia tidak serius menanganinya, tidak serius melaksanakannya, sehingga terkesan ya itu tadi bermain-main saja gitu kan. Nah, tadi Kak Azani juga sudah menyinggung hal ini. Ya, kita lanjut Kak. Ada 3 dimensi yang Kak Azani sudah menguraikan, pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Saya pikir saya tidak perlu mengulas ini. Jelas tadi kepramukaan adalah orang ya. Lanjutkan Kak slide berikutnya. Manusianya itu adalah pramuka, gerakan pramuka itu organisasinya, kepramukaan adalah penggerak pendidikannya atau aktivitasnya. Slide berikut Kak. Bentar Kak, ini slide-nya nggak bisa diituin Kak. Bentar Kak. Sebentar, Iya. Kak. Oke, lanjut aja dulu Kak. Bentar Ya. Kak. Ada 3 dimensi tadi Kak sudah mengungkap, ada pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Yang saya tidak usah saya uraikan lah, saya pikir Kakak sudah tadi paham. Yang penting ini pemahaman tentang kepramukaan adalah pendidikan ini Kak, yang intinya. Kepramukaan bukanlah sekedar permainan yang menarik, menyenangkan, mengandung pendidikan, tapi terbalik justru. Kita harus berpikir berbalik bahwa pramukaan adalah pendidikan yang memang dikemas dengan cara itu. Yang cara permainan, cara kegiatan yang menarik, menantang, ya, itu yang intinya itu Kak. Seperti yang diungkapkan oleh Baden Powell pada saat beliau mendirikan kepramukaan ini, slide 4 Kak mungkin. Dikatakan ini adalah bahasa Inggris, Kak Azani lebih paham bahasa Inggrisnya seperti apa terjemahannya. Saya coba terjemahkan dengan bahasa saya saja.
Kepramukaan bagi kata William Powell ini bukanlah satu ilmu pengetahuan yang harus dipelajari secara serius, secara textbook, secara sungguh-sungguh, secara membuat orang harus berpikir keras. Juga bukan merupakan kumpulan naskah-naskah berisi doktrin-doktrin, atau juga bukan merupakan mendrill disiplin gaya militer. Bukan itu kepramukaan, kata William Powell. Kepramukaan adalah permainan di alam terbuka di mana orang dewasa dan anak-anak melakukan pengembaraan bersama. Seperti sebagai kakak dan adik. Nah, makanya sapaannya di gerakan pramuka, di kepramukaan adalah kakak adik. Tidak ada bapak ibu, sini kan semua kakak adik. Kecuali siaga, ada Yanda dan Bunda ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan kesehatan, kebahagiaan, hasil karya atau keterampilan, dan tumbuh sifat gotong royong, tumbuh sifat tolong-menolongnya tinggi. Ini diungkapkan oleh William Powell. Jadi jelas bahwa kepramukaan itu ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan, tapi yang tidak diajarkannya secara secara serius, secara textbook gitu, tidak itu. Kepramukaan bukan itu, tapi pramukaan harus dikemas dalam bentuk kegiatan yang menarik nih. Jolly game, is a jolly game di luar, di alam terbuka, ya kegiatan di alam terbuka yang menggunakan metode-metode kepramukaan. Ini diungkapkan oleh William Powell di bukunya tahun 1908. Kalau kita menarik kepada ilmu pendidikan kita, tahun berikutnya ya 1930-an itu kan, seorang ahli pendidikan mengungkapkan bahwa ada yang namanya learning by doing. 1917 masa sudah mulai diungkapkan oleh John Dewey. John Dewey mengungkapkan ini, learning by doing. Di William Powell di 1907-08 sudah mengungkapkan ini tentang learning by doing, tentang belajar sambil melakukan. Itulah yang kita akan menjadi dasar dari experiential learning sekarang. Experiential learning. Lanjut Kak, slide 5. Saya akan ungkapkan di sini, kenapa harus seperti itu, karena disinilah sebetulnya kuncinya, Kak. Nah, ini yang seringkali kita lupa bahwa inilah kepramukaan sebetulnya. Inilah pendidikan kepramukaan yang harus kita lakukan. Kalau ada mata kuliah pendidikan kepramukaan, itu adalah tempat kajian sebetulnya, mengkaji bagaimana materi-materi kepramukaan, SKU siaga seperti apa, SKU penggalang masih bisakah, masih tetapkah berlaku. Yang akan saya ungkapkan di sini adalah bagaimana sih sebenarnya pendidikan kepramukaan dijalankan. Didasari oleh prinsip dasar kepramukaan yang ada 4. Kak. Kita semua punya prinsip dasar, iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tahu peduli kepada sesama, bangsa, negara, sesama hidup dan alam seisinya, peduli pada diri pribadi dan taat pada kode kehormatan. Itu isi dari prinsip dasar. Prinsip dasar ini merupakan landasan untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan menggunakan metode kepramukaan yang ada 8 metode kepramukaan. Pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, kegiatan di alam terbuka, kegiatan berkelompok, bekerjasama berkompetisi, sistem tanda penghargaan, kehadiran orang dewasa, satuan terpisah. Ini yang menjadi dasar kita kegiatan. Inilah metode kepramukaan yang harus dilaksanakan secara holistik. Didukung oleh kiasan dasar. Apa peran kiasan dasar nanti kita dapat. Apa kurikulumnya? Kurikulum kita adalah syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda. SKU, SKK, SPG. Artinya inilah hak peserta didik kita kalau mereka ikut jadi pramuka. Dan kewajiban pembina untuk mengantarkan anak-anaknya, adik-adiknya mencapai syarat-syarat ini. Jadi kalau ada siaga umpamanya sampai selesai dari kelas 1 dari 7 tahun sampai 10 tahun, hanya di siaga mula saja, ini perlu ditanyakan pembinanya kemana aja nih, nggak punya SKK segala macam. Bahkan cuma calon saja, penggalang juga begitu kan. Atau yang sudah di Pandega, perguruan tinggi sampai selesai kuliah, masih calon Pandega saja, tidak ada mengenai SKU Pandega, tidak bisa mencapai Pandega Garuda, ya kemana pembinanya kan gitu. Pembinanya kemana kalau tidak jalankan ini? Karena ini hak. Seperti kita sekolah dulu kan,
di sekolah dasar 6 tahun kita punya hak untuk apa? Punya ijazah. Kuliah 4 tahun kita punya hak untuk mendapatkan titel kesarjanaan, kan gitu. Nah sekarang kalau itu gerakan pramuka, latihan menjadi anggota pramuka sekian tahun, satu SKU pun tidak tercapai tanda kecapaian pramuka. Ini salah di siapa? Salah di pembinanya. Nah, ini yang harus kita koreksi diri kita, kan. SKU, SKK, SPG tidak lepas dari pengembangan 5 area kecerdasan yang sudah dijelaskan oleh Kak Azanil tadi. Kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Ini tetap kecerdasan ini tidak bisa dihilangkan. Nah, bagaimana menjalankan ini, melaksanakan SKU dan sebagainya? Apa sih yang kita latihkan kepada adik-adik kita? Apa yang kita bina pada adik-adik kita di gugus depan dalam berlatih? Adalah pengetahuan, keterampilan, dan pembiasaan. Nanti akan saya jelaskan maksudnya. Ini yang kita didikan, ini yang kita bina pada adik-adik kita. Pengetahuannya, keterampilannya, pembiasaannya. Dengan pilar kegiatan adalah modern, manfaat, dan taat azas. Semua ini kita lakukan dengan 3 model pendekatan, inquiry, eksplorasi, dan imajinasi. Kakak-kakak, bisa coba bayangkan, masih tetap jadi Kak? Belum pindah. Ya. Ini ada inquiry, eksplorasi, imajinasi. Ini 3 cara yang pendekatan kita laksanakan dalam rangka mendidikan pengetahuan, keterampilan, dan pembiasaan. Inquiry itu kan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Ya. Kemudian eksplorasi, mendalami, mengembangkan, meluaskan, ya, mengeksplor sesuatu sehingga mendapatkan inti permasalahannya, inti materinya. Dan yang berikutnya adalah imajinasi. Inilah yang kita kenal dengan nama kiasan dasar. Membangun daya imajinasi yang ada di kita. Nah, ketiga unsur ini harus kita laksanakan dalam pendekatan kita berlatih di kepramukaan. Karena inquiry, eksplorasi, imajinasi inilah orang bisa menjadi manusia yang inovatif, kreatif, inovatif. Bisa kita bayangkan kalau Thomas Alva Edison itu tidak punya daya imajinasi sama sekali. Tidak punya daya inquiry-nya. Tidak mau mengeksplorasi sesuatu. Kita dunianya selamanya akan gelap gulita pada malam hari. Kita tidak akan pernah mengenal bohlam, tidak akan mengenal lampu, karena listrik tidak pernah ditemukan oleh seorang Thomas Alva Edison. Kita tidak akan bisa berzoom seperti ini kalau dulunya seorang Abraham Bell tidak punya daya imajinasi, daya inquiry, daya eksplorasi yang bagus terhadap bagaimana manusia bisa berkomunikasi jarak jauh. Maaf Kak, Ya. waktunya tinggal 3 menit lagi Kak. Oh baru ya. Lebih cepat-cepat ya. Nah ini yang penting daya imajinasi Kak, inquiry. Karakter ini untuk apa? Tadi tujuan pendidikan pramuka sudah jelas, ada karakter, kebangsaan, kecakapan hidup, sudah ini. Nah dari situ akan timbul manusia yang siap sedia. Be prepare. Kalau kakak-kakak melihat di program kita di lambang gerakan pramuka di WOSM ada be prepare. Di Pramuka Garuda kita mengenal setia, siap, sedia. Apa itu setiap sedia? Bidang Pol mengatakan orang yang be prepare, orang yang siap sedia adalah orang yang tidak akan reaksinya tidak akan berlebihan apabila menghadapi perubahan hidupnya secara sedrastis apapun perubahan hidup itu. Dia akan mampu menanggapi sesuatu dengan baik, dengan sempurna, dengan rasional hal-hal yang terjadi pada perubahan hidupnya. Itulah manusia-manusia yang siap sedia. Sehingga kalau orang yang seperti itu, dia akan menjadi orang yang hidup dan matinya bahagia. Lanjut nggak? Lanjut. Ya, ini metode kepramukaan tadi Kak. Sudah jelas, saya kira tanda penghargaan kayaknya. Ini adalah holistik, tidak bisa satu persatu Kak. Jadi jangan menganggap bahwa kalau kita sudah berkegiatan yang menarik, menantang, ini sudah menjadi metode kepramukaan. Tidak. Ke-8 unsur ini didukung oleh 9 kiasan dasar sebagai membangun daya imajinasi, tidak bisa dilepaskan satu persatu. Ini satu kesatuan, satu yang holistik, yang terintegrasi yang kita lakukan. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat di bawah. Contohnya adalah ini. Ya. Bagaimana sih latihan diracana? Nah, jadi ini saya tidak akan berpikir tentang masalah perkuliahan, tapi ini nih. Ini adalah proses pembiasaan, adalah upacara pembukaan latihan.
dilakukan tidak diracana. Jadi kalau latihan pramuka harus ada latihan pembukaan latihan, upacara pembukaan latihan. Ada bendera, ada pembacaan Pancasila, jasa dharma, ada doa, ada briefing dari pembina atau dari ketua dewan rencana kegiatan hari ini apa. Dan untuk pencapaian SKU. Nah, ini contohnya, Kak. Kemudian ada ice breaking sedikit apa. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatannya apa. Dengan metode debat di sini. Saya coba menunjukkan tentang debat bagaimana mencapai SKU nomor poin 2 dan poin 3 di Pandega. Mampu bersikap kritis, memberikan kritik membangun kepada daerah tertentu. Nah, sehingga kita melatih adik-adik kita dengan berdebat. Setiap mereka mewakili orang, gitu. Kemudian moderator menyampaikan materinya, temanya apa? Temanya tentang mungkin ini, penanggulangan efektif tentang pandemi COVID-19 di desa kita seperti apa. Nah, ini dilakukan, kemudian terakhir direfleksikan. Baru dilaksanakan lagi upacara penutupan sebagai pembiasaan tadi. Ada bendera, ada sandi racana, ada debrief, dan ada doa. Nah, ini yang tidak boleh hilang, sehingga adik-adik kita terbangun karakternya. Ya, Kak, ya. Ini yang kadang-kadang tidak terbangun karakter apa? Karena kita tidak pernah latihan dengan ini, tidak pernah upacara atau latihan apa saja. Sehingga adik-adik pulang itu merasa, latihan apa tadi? Latihan semapur. Nah, ini yang harus berubah, Kak. Ya, latihan yang kita rasakan bukan latihan semapurnya, tapi latihan menjadi apa? Menjadi detektif kah? Menjadi polisi kah? Jadi jangan pulang ada di penggalang pulang tahu capek latihannya tadi baris berbaris. Bukan itu yang kita latihkan, tapi menjadi polisi. Jadi kan judul adik-adik minggu depan kita akan berlatih menjadi polisi. Padahal latihannya baris berbaris. Nah, ini membangun daya imajinasi sehingga mereka pulang bercerita, oh ternyata kalau jadi polisi capek ya, mesti latihan baris, mesti apa. Ini pemahaman ini harus dikuatkan Kak dalam latihan kita. Kalau ini tidak terstandar, ya kita tidak tahu. Sekarang banyak sekali gugus depan latihan tidak pernah melakukan upacara pembukaan dan penutupan latihan. Tahu-tahu latihan dan metodenya tidak learning by doing. Pendekatannya tidak experiential learning, tapi kepada pembelajaran terstruktur. Nah, saya pikir itu kakak-kakak, terima kasih ya. Silakan lanjutkan di bawahnya Kak. Jadi harus terstandar benar, kita harus sesuai dengan standar kita. Karena pendidikan kepramukaan, kata Bidan Powell, kalau ini sesuai pasti asik nih Kak, kegiatan kita. Anak-anak akan senang. Habis, Kak. Ya, ada yang akan senang. Yang bawahnya Kak, silakan. Ini yang dikatakan oleh Bung Karno. Nah, di undang-undang dia dikatakan bahwa pendidikan kepramukaan merupakan pelengkap penguat pendidikan formal dan pendidikan informal. Harus dikuatkan. Terima kasih. Salam pramuka. Terima kasih kepada bentar sebentar. Terima kasih kepada pembicara ketua kita KRD Iqbal yang sangat luar biasa. Jadi mungkin ini sedikit info. Saya sudah dihubungi oleh Bapak Kadis Sumatera Barat, Pak Adib. Jadi untuk sambil saya mencoba menghubungi beliau, kegiatan acara saya serahkan dulu kepada host. Nanti selanjutnya nanti baru kita coba Kadis mencoba memaparkan materinya. Mungkin kepada host disilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Ria. Acara selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaannya di grup seminar online. Jika tidak ada di kolom komentar Zoom, kita alihkan ke grup seminar online kita. Sesi pertama ini kita akan membuka 3 pertanyaan, 3 penanya untuk 3 pertanyaan. Kepada kakak-kakak peserta, kami persilahkan.
Sudah ada pertanyaan, Kak Liana? Belum ada, Kak. Oke, Ah, ini ada masuk satu, Kak. oke, silakan. Baik, kepada Kak Ihsan, silakan mengaktifkan audio dan video Zoom-nya. Ada Kak Ihsan, saya persilahkan untuk bertanya kepada pembicara 1 atau pembicara 2. Ya, terima kasih kepada pembicara pertama, juga kedua mungkin terkait ini. Dari awal tadi saya mencoba untuk berusaha melihat di mana posisi Permendikbud yang mengatur tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, yang kebetulan dari dua pemateri tadi belum menyinggung. Sebab kalau kita berbicara posisi gerakan pramuka dalam pendidikan, kita pasti akan terbayang sekolah, karena basis keanggotaan di sekolah. Nah, sementara ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan itu belum berjalan dengan baik. Padahal itu sudah diatur oleh Menteri Pendidikan yang secara teknis harusnya terlaksana. Nah, permasalahan yang terjadi di lapangan itu memang seperti yang dipaparkan pembicara pertama tadi, ada yang tergantung kepada peserta didik, kemudian kepada pembinanya dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar Permendikbud itu yang masih berlaku itu bisa berjalan efektif. Jadi barangkali ada kiat, trik, ada saran, sehingga penyelenggaraan pendidikan yang formal ini betul-betul melaksanakan pendidikan kepramukaan sesuai dasar hukum yang ada, yaitu Permendikbud. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Ihsan. Kepada dua penanya lagi, saya persilahkan untuk Kak Sri Rahmi dari calon anggota Racana Bung Hatta Rasuna Said. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Rahmi Rahmadani, mahasiswa PGSD FKIP Universitas Bung Hatta. Izin bertanya kepada pembicara 1, Kak. Bagaimana peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter kepedulian kepada masyarakat? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Sri Rahmi. Untuk satu penanya lagi, saya persilahkan kepada Kak Rosna Ode. Silahkan bertanya, Kak. Halo, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami salah satu pembina di SMP Angkasa Patimura. Kendala yang kami hadapi adalah sekarang ini di masa pandemik kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler karena terkait dengan PSBB dan aturan yang lainnya di masa pandemik ini. Jadi kami mohon saran dari kakak-kakak sekalian. Mungkin ada cara lain yang bisa memediasi kita meskipun dalam keadaan COVID ini kita tetap bisa menyelenggarakan suatu kegiatan. Dan apakah ada dasar hukum? Mohon penjelasan. Terima kasih. Mohon maaf untuk Kak Rosna, pertanyaannya untuk pembicara 1 atau pembicara 2? Mohon izin untuk kakak pembicara 1 yang terkait dengan kegiatan kepramukaan tadi. Halo, Bu. Baik, setelah kami membuka sesi pertanyaan ini banyak yang bertanya kepada pembicara 1. Nanti setelah jawaban dari penanya sudah dijawab oleh pembicara 1, saya akan membuka sesi tanya jawab
untuk khusus pembicara 2. Baik, di sini ada 3 pertanyaan Kak Azanil. Di sini ada dari Kak Ican, yaitu tentang bagaimana implementasi Permendikbud agar berjalan efektif. Dan yang pertanyaan yang kedua oleh Kakak Sri Rahmi, yaitu tentang bagaimana peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter kepedulian kepada masyarakat. Dan pertanyaan ketiga oleh Kak Rosna, bagaimana pelaksanaan kegiatan pramuka di masa pandemik ini. Oke, kepada Kakak pembicara 1, Kak Azanil, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Iksan, kemudian Kak Rosna, kemudian juga ada adik kita, adik Sri Rahmi ya, yang tanya mengenai yang mengajukan pertanyaan. Nanti saya tolong mohon dibantu di backing sama Kak Iqbal ya. Baik, maaf sebentar Kak Zanil motong. Jadi mungkin tadi maksud host tadi, jadi siapapun bertanya itu baik pembicara 1 maupun pembicara 2 bisa bertanya, karena menimbang waktu kalau kita alihkan satu pembicara mungkin tidak mencukupi. Jadi pertanyaannya tadi bisa dijawab oleh pembicara 1 maupun pembicara 2. Kak Zanil dan walaupun Kak Iqbal. Terima kasih. Terima kasih. Makanya tadi saya bilang nanti tolong Kak Abai backup saya. Nah, jadi ditambahkan nanti oleh Kak Abai nanti kalau ada yang kurang dari saya. Baik Kak, kalau kita terutama pertanyaan dari Kak Iksan dengan Kak Rosna ini mungkin bisa saya jadikan satu ini ya. Karena ini mirip pertanyaannya dan bisa dijadikan satu jawaban saja. Sebagaimana kita ketahui bahwanya ekskul pramuka, ekskul itu adalah pramuka itu adalah ekskul wajib. Artinya ekskulnya kurikulum 2013. Kalau kita melaksanakan kurikulum 2013 di sekolah kita, ya, kurikulernya kurikulum 2013, ekstrakurikulernya yang salah satu dari sekian banyak ekstrakurikuler itu diwajibkan adalah pramuka. Nah, oleh karena itulah Kakak ketahui bahwa pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib. Banyak ekstrakurikuler kita yang lain, ya, tetapi satu yang dijadikan wajib itu pramuka yang diatur oleh Permendikbud 63 tahun 2014. Jadi kalau kita berbicara pramuka ekskul wajib, itu adalah ekskulnya kurikulum 2013. Ini harus jadi catatan kita semuanya. Kalau kita ingin melaksanakan kurikulum 2013 secara utuh, maka ada ekskulnya. Nah, ekskulnya yang wajib itu adalah pramuka. Jadi tidak seimbang rasanya kita melaksanakan kurikulum 2013 apabila tidak ada pramukanya dilaksanakan sebagai ekskul wajibnya. Nah, itu catatan kita untuk Permendikbud ini yang perlu kita jalankan bersama-sama kalau di sekolah kita melaksanakan kurikulum 2013. Dan namanya saja ekskul wajib, dia wajib harus dijalankan. Sama halnya seperti menjalankan mata pelajaran yang lain. Makanya diatur oleh Permendikbud ini ada 3 macam model pelaksanaan kegiatan pramuka itu. Ada namanya model aktualisasi. Nah, aktualisasi ini mirip seperti halnya mata pelajaran. Bagaimana pramuka itu, mata pelajaran itu disusun, seperti mata pelajaran, seperti itu pula lah pramuka disusun. Yang wajib ini. Nah, itu berbeda sedikit dengan yang reguler. Kalau reguler itu tergantung dari mereka yang berminat saja. Nah, tapi yang wajib ini atas nama siswa, kalau dia itu namanya siswa di sekolah itu, dia wajib mengikuti. Di sisi lain, yang namanya guru itu wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru dan juga sebagai pembina pramuka. Dan itu diatur oleh Permendikbud ini pada pasal 7. Nah, kalau yang model yang lainnya itu hanya model blok, itu hanya dalam bentuk perkenalan, itu bisa diberikan sekali 1 semester atau sekali setahun. Itu boleh dalam bentuk kegiatan bersama. Nah, tapi yang paling penting ini adalah aktualisasinya itu. Model aktualisasi, model yang dilaksanakan seperti halnya mata pelajaran. Jadi kalau kita melaksanakan kurikulum 2013 di sekolah, nah di antara mata pelajaran itu ada namanya kepramukaan atau pramuka. Yang bentuk aktualisasi yang harus dijadwalkan setiap minggu, seperti halnya mata pelajaran. Harinya terserah, pilih oleh kakak-kakak, tentu disesuaikan dengan sekolah kita. Siapa yang terlibat sebagai pembina? Ya semua guru, sesuai dengan Permendikbud ini memang diwajibkan semua guru terlibat sebagai pembina, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi. Nah, itu peraturan Permendikbud, bukan peraturan pramuka loh, Kak. Itu peraturan dari Menteri.
yang harus dipatuhi oleh semua jajaran yang ada di bawah kementerian itu. Kalau pramuka sih secara teknis membantu. Nah, inilah peranan dari gerakan pramuka khususnya di Kuartir dalam hal ini, tugasnya adalah membantu secara teknis bagaimana kakak-kakak yang berada di sekolah tersebut bisa menjalankan tupoksinya ekskul wajib ini. Nah, ini yang harus. Jadi tergantung sebenarnya kepatuhan dari pimpinan sekolah terhadap peraturan ini, peraturan atasan ini, peraturan Permendikbud ini. Nah, kalau kepala sekolah atau pimpinan sekolahnya patuh, tentu dia akan melaksanakan. Nah, bagaimana dengan masalah pembinanya? Pembinanya belum pengalaman, pemilihannya belum memiliki kualifikasi yang diharapkan, ya latihan, belajar. Nah, itu gunanya kerjasama dengan pihak Kuartir, mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Kuartir. Pembekalan itu apa? Yaitu bentuk khusus pembina pramuka seperti KMD dan sebagainya. Jadi, itu kakak-kakak. Kemudian pertanyaan Kak Rosna yang berkenaan juga dengan itu, bagaimana pelaksanaan pembinaan pramuka ini di masa pandemi. Nah, sekarang kan di sekolah itu kita belajar online ini, belajar daring, menggunakan berbagai macam aplikasi. Ya, aplikasi yang tentunya yang mudah dan murah. Nah, semua mata pelajaran di sana. Bagaimana dengan pramuka? Pramuka juga ada di situ. Nah, termasuk juga dalam sistem pembelajaran daring. Jadi, saya memang sejak beberapa hari belakangan ini memberikan pelatihan kepada beberapa sekolah-sekolah bagaimana pelaksanaan pengelolaan pembelajaran daring itu dengan menggunakan aplikasi tertentu. Dan akhirnya memang bisa. Jadi dalam satu aplikasi itu ada guru bidang studi, guru kelas, dan ada juga pembina pramukanya dengan materi-materi pramukanya. Jadi tetap harus dilaksanakan kalau menurut peraturannya seperti begini. Nah, cuman persoalannya, ya karena kondisi pandemi ini dan pelaksanaan pendidikan itu tanpa tatap muka langsung maksudnya, nah, maka dicarilah modelnya adalah model pembelajaran daring. Jadi pelaksanaan kegiatan ekskul wajib ini bisa juga dalam pelaksanaan dalam bentuk daring. Begitu kira-kira Kak Rosna. Tinggal sekarang bagaimana kepiawaian dari guru atau pembina pramuka tersebut mengolah model pembelajaran daring itu sehingga menjangkau semua peserta didik kita, siswa-siswa, terutama yang mengikuti wajib pramuka ini. Tidak hanya yang wajib saja, sebenarnya reguler juga bisa kita lakukan latihan secara daring. Ada beberapa kali sesi webinar kita di berbagai tempat juga memberikan wawasan kepada kita bagaimana penyelenggaraan latihan pramuka secara daring ini. Kalau kita ikuti semuanya sangat menarik dan sangat mengasihkan bagi peserta didik kita. Kemudian pertanyaan dari Dek Sri Rahmi, peranan gerakan pramuka membentuk kepedulian pada masyarakat. Memang di antara tugas pramuka itu adalah abdi masyarakat. Nah, untuk bisa abdi masyarakat, bekali diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan keterampilan-keterampilan, sehingga kita bisa lakukan sesuatu yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai ajang latihan kita, di samping sebagai abdi masyarakat bagi kita. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab tentunya para pembina di gugus depan, baik itu di tingkat siaga, penggalang, penegak, bahkan juga sampai pembina, bagaimana para pembina kita itu tidak hanya sebagai pembina biasa, tetapi juga pembina ahli. Nah, jarang kita punya pembina ahli nih. Kita banyak pembinanya pembina biasa, banyak. Pembina ahlinya kurang. Pembina ahli yang saya maksud itu adalah pembina yang memiliki kapasitas, kemampuan di bidang-bidang tertentu yang bisa melatih keterampilan peserta didik kita itu di bidang-bidang tertentu pula. Nah, dan diantaranya ada satuan karya di mana peserta didik bisa mengikuti keahlian-keahlian tertentu. Saya kira itu dari saya penjelasannya, mungkin nanti dibantu nambahkannya oleh Kak Abe. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Azanil. Mengingat waktu, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Kak Iqbal untuk bisa membackup atau menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Minimal satu pertanyaan lagi bisa kita jawab Kak sebelum kita bisa tutup Kak. Silakan Kak Iqbal. Baik, terima kasih. Saya coba menjelaskan tadi Permendikbud, sudah jelas tadi dikatakan oleh Kak Azanil, jadi saya tidak perlu mengungkapkan lagi lah ya. Wah, itu memang sudah keputusan kementerian. Kalau tidak dijalankan oleh sekolah, ya sekolah berarti yang makanya tadi saya tidak menyinggung sama sekali tentang Permendikbud, karena bukan ranahnya Kuartir, ranahnya kementerian, ranah menteri. Tapi prinsipnya adalah wajib diikuti seluruh peserta, wajib dibina oleh seluruh guru, itu intinya. Terus kemudian tadi tentang kepedulian sudah ada di prinsip dasar kita ya, prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua adalah peduli pada bangsa, tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Nah, itu prinsip dasar kita. Jadi harus dijalankan dengan prinsip dasar itu. Apa bentuk kegiatannya? Banyak sekarang sudah dibentuk pramuka-pramuka peduli di kuartir-kuartir.
bisa adik-adik aktif di situ di Pramuka Peduli untuk membantu. Tapi yang utama adalah bekali dulu diri adik-adiknya dengan materi-materi kegiatan kepramukaan, keterampilan-keterampilan, sehingga pada saat dia aktif di Pramuka Peduli bisa memberikan dampak yang baik terhadap Pramuka Peduli itu. Kemudian tentang saran bagaimana giat ekskul di masa PSBB, tadi keadaan sudah dijelaskan, ya pakailah, manfaatkan media sosial yang ada, digunakan sebaik mungkin. Kalau memang berat, ya kita pembina agak bekerja lebih ekstra, menggunakan WA group saja gitu kan. Video call di WA group itu lebih murah buat adik-adik kan, ketimbang Zoom ya. Kalau Zoom ini adik-adik akan mahal sekali makan biayanya nih. Tapi kalau dengan WA group rasanya tidak terlalu mahal lah ya untuk mereka membiayai kegiatan itu. Bisa kan WA group 8 orang bisa video call itu. Satu regu bisa video call gitu kan. Ya, saya pikir itu bisa dimanfaatkan dengan video call, berlatih. Jadi tidak jangan sampai kita mati akal lah di sini Kak. Saya pikir itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Azanil, Kak Iqbal. Mungkin ini permintaan maaf, mungkin saya sampaikan dari saya selaku moderator, selaku pembina, maupun ide pembuat acara, dan juga mewakili adik-adik rencana yang lain. Seharusnya Pak Wagub sebagai Kakwarda 03 dan Pak Adib sebagai Kadinas hadir, tetapi karena beliau lagi menghadiri acara di Sijunjung, dan ternyata mau gabung sinyalnya tidak dapat katanya, padahal udah gabung dari tadi tidak bisa join. Jadi mungkin ini kekurangan kita dalam melaksanakan seminar online, di mana kalau sinyalnya di beberapa daerah yang tidak kuat sehingga tidak bisa mengikuti. Tapi insya Allah untuk link materinya, baik itu dari Kadis, itu sudah ada di blognya, mungkin nanti untuk materinya bisa kami share melalui grup. Untuk pertanyaan yang belum dijawab dari Kak Azanil, pertanyaan yang belum bisa kami jawab dari beberapa penanya, mungkin nanti selanjutnya apa kata Kak Iqbal tadi, mungkin kita bisa melalui Japri ya Kak ya, melalui jaring pribadi, melalui WA ataupun melalui Telegram atau media yang lainnya gitu. Baiklah, berhubung sisa waktu kita tinggal 5 menit lebih kurang, mohon maaf saya mungkin sebagai moderator jika ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Dan selanjutnya kakak-kakak semua, alhamdulillah rangkaian diskusi kita hari ini terlaksana dengan baik. Kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari keynote speaker kita dan pembicara kita yang sangat luar biasa dan yang sudah dibuka oleh welcome ceremony-nya oleh Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Bung Hatta. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih saya kepada Bapak Wakil Rektor Universitas Bung Hatta, kepada Bapak Kakwarda, kepada Bapak Kadis Sumatera Barat, kepada Kak Azanil Prima Septi, Kak RD Muhammad Iqbal, dan kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti seminar online ini. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua anggota Racana Bung Hatta Rasuna Said Universitas Bung Hatta yang sudah menyelenggarakan ide kegiatan ini, dan kepada Universitas Bung Hatta yang sudah memfasilitasi seminar online ini dengan tema standarisasi gerakan pramuka dalam dunia pendidikan. Kita semua berharap adanya kegiatan serupa lainnya untuk kemajuan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Quote saya hari ini sebagai moderator yaitu, mari majukan anak bangsa dengan gerakan aktif berpramuka di sekolah-sekolah. Bersama kita meraih prestasi. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Foto bareng Karya, foto bareng dipoto slide-nya semuanya ada 5 nih. Iya, siap. Oke, siap. Mungkin untuk semuanya kita siap-siap untuk foto bareng dulu bersama dengan kakak kita. Silakan juga dokumentasi dari anggota. Duduk siap. Share ya foto bareng ini di grup ya. Siap, Kak. Duduk. Ya. Ya, sudah di Anda. Ayo dong. Oke. Saya sudah pakai mukena.
Selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada host kita, Kak Liana Rizky, silakan. Terima kasih kepada moderator kita, Kak Ria, yang sudah memoderatory kegiatan seminar online hari ini. Dan terima kasih kepada pembicara 1, Kak Azanil, dan terima kasih kepada pembicara 2, Kak Iqbal, dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan seminar online hari ini. Semoga memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu di kegiatan yang berbeda. Saya Liana Rizky, host hari ini, pamit undur diri dan saya meminta maaf jika banyak kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi juga mungkin kepada yang tidak bisa join karena beberapa sinyal atau kendala yang lainnya. Insya Allah rekaman ini akan kami upload di YouTube kami, yaitu Rencana Bung Hatta Rasuna Said. Jangan juga lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto. Baik, kita sudah Kak. Oke, silakan kalau udah mau dokumentasi boleh, silakan Kak Robi. Kalian ajang apa? Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka semuanya. Salam pramuka, Kak. Amin. Salam pramuka. Salam pramuka, Kak. Silakan reunian, Kak, kalau Sudah dipoto semuanya. Sudah, Kak. Insya Allah ini juga sudah di-record dari awal, Kak Azan, ya? Sudah, Kak. Sudah. Kak, saya sudah ada fotonya belum? Sudah, Kak. Saya gimana, Kak Ria? Adik Ria? Udah, insya Allah. Halo, Kak. Kakak, jangan lupa di-share linknya untuk materinya. Siap, Kak. Semua materi dan absen akan kita infokan, dan sertifikat akan kita infokan di grup, Kak. Ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Saya udah ada foto belum? Saya belum masuk. Karya. Anggota yang lain, Kak, silakan foto. Sudah ada foto belum? Iya, Kak. Assalamualaikum, Wid, dari Batam, Kepri. Halo, assalamualaikum. Iya, Kak. Waalaikumsalam. Sukabumi. Jauh kali. Salam dari Kota Malang, Kak. Assalamualaikum. Salam pramuka. Salam pramuka, Kak. Salam pramuka dari Batam. Alhamdulillah dari seluruh kepulauan, dari seluruh kepulauan di Indonesia bisa hadir, Kak. Terima kasih atas partisipasinya semua, Kak. Ya, Aceh Langsa juga masuk. Dari Aceh sampai Papua, insya Allah. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang. Kakak. Dari Malang, Jawa Timur, Kakak. Itu bagusnya pramuka ya, Kak, menyatukan seluruh yang ada di Indonesia, Kak. Ya, sekalian cari jodoh juga, ini ada yang bilang, Kak. Jawa Barat. Sudah, Kak, boleh izin. Boleh, Kak, boleh. Sudah izin. Boleh, ya. Terima siap, kasih. Kak. Ya, sudah zuhur ini. Terima kasih, Kak. Izin live dulu. Terima kasih. Sampai bertemu, Optionnya gimana, Kakak. Kak? Kita share di grup ya, Kakak. Ya.